bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Kila Syafrana Zahira. Saya berasal dari kelompok 1. Kelompok saya yang beranggotakan Afisa Linda, Dinda Nur Afifah, dan Nadia Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Pangeran Diponegoro. Berikut adalah video selengkapnya. Perang Diponegoro juga dikenal sebagai Perang Jawa. Perang ini adalah perang terbesar di Pulau Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini juga terjadi karena adanya campur tangan Belanda. Perang ini terjadi di Jogja. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia menjadi masalah besar Pangeran Diponegoro. Karena hal tersebut, Pangeran Diponegoro menunjukkan ketidaksenangannya kepada Belanda. Karena Belanda mematok tanah dari para leluhur Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro mencabut patokan leluhurnya itu. Atas kejadian tersebut, Belanda pun menganggapnya sebagai salah satu pemberontakan dari Pangeran Diponegoro. Belanda pun merencanakan untuk menculik Pangeran Diponegoro. Tapi Pangeran Diponegoro tidak kehabisan akal. Pangeran Diponegoro pun pergi dari keraton untuk menetap di Tegal Tejo. Pangeran Diponegoro pun menetap sebagai rakyat biasa dan memiliki sifat keagamaan. Pada tahun 1822, ia pun ditunjuk sebagai salah satu perwalian dari Hamengkubuwono V. Pada saat itu, ia berusia 3 tahun. Belanda menyerang pada tanggal 20 Juni 1825. Dan itulah awal berkobarnya Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro memimpin perang pribumi ini secara langsung. Belanda dipimpin oleh Jenderal de Cook. Lalu Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh 3 pejuang, yaitu Mangkubumi, Kyai Mojo, dan Sentot Prawiryodirjo. Kemudian Pangeran Diponegoro yang dibantu oleh Kyai Mojo melakukan penyerangan terhadap Belanda dan mereka berhasil menaklukkan wilayah keraton dan memperluas wilayah mereka di timur. Kemudian Belanda tidak tinggal diam. Belanda mengirimkan 23.000 pasukan untuk menyerang Pangeran Diponegoro dan Kyai Mojo. Setelah itu, Belanda membangun benteng-benteng di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Pangeran Diponegoro pun merasa terpojokkan. Pada tahun 1829, Kyai Mojo pun ditangkap dan diikuti penangkapan Mangkubumi dan Alisaba. Pada tanggal 16 Februari 1830, terjadi pertemuan antara Pangeran Diponegoro dengan utusan Jenderal de Cook. Mereka melakukan pertemuan ini secara berkali-kali untuk melakukan gencatan senjata. Pada tanggal 28 Maret 1830, pasukan Belanda pun akhirnya menangkap Pangeran Diponegoro. Penangkapan ini menjadi akhir dari sebuah peperangan.
Kemudian Pangeran Diponegoro pun diasingkan di Karesidenan Semarang dan akan dibawa ke Batavia. Kemudian Pangeran Diponegoro pun wafat saat ia akan dipindahkan ke Makassar, yaitu di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari 1855. Sekian cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah peninggalan dari peperangan Diponegoro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.